Halo, Hai, halo. di sini saya adalah moderator dari kelompok yang ditugaskan untuk menyajikan tentang kebudayaan Ambon. Dengan partnernya, yaitu yang pertama saya sendiri, Alfonsus Wikanderus Bago, dan teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Wibian Harapan Putri Gea. Halo, perkenalkan nama saya Vinesia Solisa. Di sini kita menarik atau mengangkat judul tentang budaya pernikahan di Ambon. Ada 3 sikap hidup yang dilakukan. Ya, pertama sekali saya akan menjelaskan pengertian budaya terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di sini ada beberapa pengertian budaya menurut para ahli, saya akan bacakan. Menurut Edward Burnett Taylor tahun 1832 sampai 1971, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Itu menurut Edward Burnett Taylor. Menurut Bronislaw Malinowski tahun 1884 sampai 1942 mendefinisikan kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dalam hal ini Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Ketiga, terakhir, menurut Clifford Geertz dari tahun 1926 sampai 2006 mengatakan kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku, sumber-sumber ekstrasomatik informasi, memantapkan individu, pengembangan pengetahuan, hingga cara-cara hidup atau cara bersikap masyarakat. Jadi saya bisa menyimpulkan teman-teman, menurut pengertian daripada budaya itu ialah suatu sekelompok atau individu mungkin dalam suatu wilayah merupakan hal yang ibaratnya turun-temurun, baik itu sikap, perilaku, kebudayaan, cara hidup dan sebagainya. Jadi itu diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi gitu. Jadi budaya itu juga tidak mati teman-teman
melainkan hidup berkelanjutan. Ya. Nah, contohnya mungkin seperti cara hidup orang Sumatera, dalam hal ini seperti Nias kan, yang adatnya dulu tari perang hingga sampai sekarang pun masih tetap tari perang. Begitu kira-kira pengertian budaya, teman-teman. Pernikahan di kota Ambon. Perkawinan adat harus dipahami sebagai sesuatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat kota Ambon. Nah, aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Semakin kaya budaya Ambon karena salah satu adat pernikahan Ambon telah lestari hingga kini. Perkawinan Ambon yang sederhana membuat acara pernikahan semakin mudah dilaksanakan. Walaupun begitu ada kemiripan antara adat pernikahan Ambon ini dengan pernikahan adat lainnya, yaitu adanya acara pranikah atau lamaran yang sering disebut perkawinan masuk minta. Latar belakangnya, kita ketahui bahwa Pulau Ambon merupakan pulau yang terletak di Kepulauan Maluku, di selatan Pulau Seram. Saat ini merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku. Asal mulanya Pulau Ambon, Kepulauan Lease, Pulau Manipa, Ambalau, dan Pulau Buano tidak berpenghuni. Sistem kemasyarakatan yang dijalani oleh masyarakat Ambon sendiri tidak lepas dari kekerabatan, jalinan komunikasi, dan persaudaraan. Dan dalam kesempatan ini, perkawinan menurut adat mereka juga pun memiliki 3 prinsip atau gaya dan kebiasaan yang mereka lakukan ketika mereka melakukan yang namanya pernikahan di dalam adat mereka. Poin yang pertama adalah kawin lari. Cara ini lebih lazim bagi pasangan yang mau menikah dalam membentuk rumah tangga mereka. Meskipun ini sebenarnya dianggap kurang baik oleh masyarakat dan juga kurang diingini oleh setiap pasangan. Namun hal ini biasanya terjadi atas persetujuan daripada kedua belah pihak. Dalam hal ini orang tua pasangan yang mau menikah. Di mana hal ini terjadi supaya dapat mengurangi biaya pengeluaran harta ketika adat ini dilakukan. Karena kita ketahui ketika kita menikah pasti ada saja biaya yang dikeluarkan. Dan ketika hal ini terjadi atas persetujuan daripada orang tua si gadis, maka pria yang hendak kawin lari dengan si gadis, ia harus meninggalkan sepucuk surat kepada orang tua si gadis bahwa ia ingin meminang sang putrinya. Jadi hal ini pun ia harus lakukan sebagai tanda bahwa ia disahkan oleh mertuanya atau oleh calon mertuanya, yaitu orang tua si gadis. Namun jika hal ini tidak disetujui oleh orang tua atau karena keinginan kedua pasangan yang hendak menikah ini, maka si pria harus meninggalkan harta kepada keluarga ketika ia hendak membawa lari daripada pasangannya ini untuk menikah di rumahnya. Jadi ia harus meninggalkan emas sebagai bukti bahwa ia ingin meminang sang gadis. Jadi itu adalah penjelasan singkat tentang kawin lari menurut adat daripada pernikahan di Ambon. Oke, sekarang saya akan membacakan atau lebih mendetailkan soal budaya daripada tugas dan tanggung jawab kita, yaitu tentang kebudayaan Ambon. Di sini saya akan membacakan tentang kawin minta. Perkawinan minta, ya, ini dalam budaya Ambon, teman-teman. Sebelumnya saya akan membacakan pengertiannya dahulu, ya, supaya teman-teman bisa mengerti dan memahami perkawinan minta itu seperti apa di daerah Ambon. Jadi di sini mengatakan bahwa
hubungan pertunangan antara kedua calon pasangan suami istri telah diketahui oleh orang tua kedua belah pihak, ya, di mana usia mereka telah cukup dewasa dalam bertunangan atau berpacaran. Pada umumnya orang tua dari keluarga laki-laki itu sebelum terjadi, mereka akan berunding, ya, menentukan waktu perkawinan dengan jelas, ya. Lalu calon pengantin perempuan yang didahului dengan sepotong surat, ya, dan disampaikan oleh keluarga laki-laki dengan waktu yang telah ditentukan untuk meminta calon pengantin perempuan. Setelah adanya persetujuan dari keluarga perempuan bahwa mereka setuju untuk menerima kunjungan dari keluarga laki-laki, maka keluarga laki-laki mulai berunding untuk menentukan waktu perempuan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal perkawinan minta ini. Di sini perkawinan minta ini sepertinya tidak jauh beda dengan budaya-budaya tetangga, ya. Artinya ini tidak jauh beda dengan perkawinan secara umum, ya teman-teman, ya, yang notabene-nya mempunyai aturan yang menurut kita logis, ya. Kenapa saya bilang logis? Karena sesuai tatanannya, ya. Dimana di sini dibilang atau dikatakan bahwa perkawinan minta ini yaitu mereka yang sudah memang memenuhi syarat, ya, sebelumnya. Syarat apa itu? Ialah syarat dimana mereka sudah mencukupi umur, dalam hal ini mungkin dimulai dari di saat mereka berpacaran dan hingga pun mereka akan mau melangsungkan pernikahan. Jadi orang tua si laki-laki ini akan sebelumnya akan mendiskusikan atau berbicara kepada orang tuanya dahulu, ya, agar supaya isi hati si laki-laki bisa disampaikan kepada si wanita, ya, yang dimana nanti apabila disetujui sama keluarga si laki-laki, maka orang tua si laki-laki ini akan pergi ke orang tuanya si wanita agar menyampaikan apa isi hati daripada laki-laki. Dan apabila tidak disetujui, maka mau tidak mau biasanya di Ambon itu akan dilakukan yang namanya kawin lari. Tapi yang saya baca biasanya teman-teman katanya di situ ialah sangat rentan terjadi hal-hal begitu karena mereka akan mencegah kawin lari itu, teman-teman. Jadi apabila mereka ingin menikah, ya harus dilaksanakan pernikahan itu. Nah, jadi bisa kita katakan bahwa kawin minta ini adalah merupakan cara kawin yang ibaratnya positif, ya, atau baik, teman-teman. Begitu kira-kira, teman-teman. Kawin masuk. Nah, seperti kita ketahui atau kita pelajari dalam kebudayaan Ambon bahwa kawin masuk ini, pada perkawinan ini laki-laki akan tinggal di rumah perempuan untuk menebus mahar saat pernikahan. Ini adalah salah satu opsi ketika pihak pria tidak sanggup membiayai pernikahan adat mereka ketika berlangsung, dan hal ini pun tidak lazim dilakukan di kalangan tersebut. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas yang telah kami sampaikan tentang budaya pernikahan dan 3 sikap hidup dalam menjalaninya, menurut saya cukup relevan dan bisa diterima secara akal. Dan saya juga mengenal adat ini ketika ada kasus yang serupa. Contohnya, di suku saya tidak diizinkan hal-hal tersebut di atas, yaitu melakukan yang namanya kawin lari, kawin minta, ataupun kawin masuk.
Tetapi hal ini pun sering terjadi karena anak muda yang melakukannya. Tetapi secara terperinci atau secara adat saya sendiri itu tidak diizinkan. Karena ketika orang melanggar yang namanya adat, maka ia bisa dikeluarkan dari desa tersebut atau dari wilayah tersebut. Maka saya juga menganggap ketika ada keluarga yang melanggar daripada adat ini, maka ia harus bisa menerima kenyataan. Ia harus dikeluarkan daripada wilayah atau desa tersebut. Keberagaman adat yang saya ketahui, khususnya bertambahnya ketika saya mengenal daripada suku di Ambon ini, di mana ketika seseorang hendak menikah, mereka mempunyai 3 cara hidup yang biasa mereka lakukan. Jadi hal ini dengan terus terang mereka menyampaikan bahwa di dalam wilayah mereka, di dalam adat mereka, mereka bisa melakukan ketiga hal ini. Meskipun sebenarnya secara adat kita masing-masing itu tidak sesuai, tetapi saya percaya bahwa kita yang belajar tentang kebudayaan ini, kita harus saling menghargai kebudayaan suku-suku yang lainnya, sehingga kita bisa dikatakan sebagai keberagaman kita dapat mempersatukan kita. Jadi saya berharap ketika apa yang kami sampaikan tentang adat yang ada atau yang sedang dijalani, yang sedang mereka jalani oleh adat Ambon pada saat ini, mereka benar-benar atau kita dapat mengambil daripada nilai positifnya. Dan semoga ini menjadi penambahan ilmu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, sekian presentasi kami teman-teman dari kelompok yang ditugaskan untuk menyajikan tentang kebudayaan Ambon teman-teman. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, baik itu tutur kata ataupun hal-hal yang berkaitan tentang kelompok kami yang kurang teman-teman, kami mohon untuk dimaklumi. Dan semoga apa yang telah kami sajikan dapat dipahami ya, dan dapat menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Dadah.